Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai ijtihad. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan yang pertama, mengenai pengertian ijtihad. Secara harafiah, ijtihad berasal dari ijtihada. Artinya, mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha bersungguh-sungguh secara maksimal mungkin. Ijtihad secara umum adalah aktivitas untuk memperoleh pengetahuan hukum syara dari dalil terperinci dalam syariat. Dengan kata lain, ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih. Faqih ini adalah pakar fikih Islam untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum melalui dalil syara atau agama. Pembahasan yang kedua mengenai fungsi dan kedudukan ijtihad. Ijtihad menempati kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad sangat diperlukan sepanjang masa karena manusia terus berkembang dan permasalahan pun semakin kompleks, sehingga perlu adanya tatanan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi tetap mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Fungsi utama dari ijtihad adalah untuk memberikan kepastian hukum pada permasalahan yang tidak dimiliki dalil secara eksplisit dari Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya, ijtihad dilakukan apabila menghadapi suatu masalah yang memerlukan penetapan hukum syara. Sedang pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara tegas penetapan hukumnya. Orang-orang yang boleh melakukan, bahkan wajib melakukan ijtihad adalah seorang mujtahid. Para imam mujtahid melakukan ijtihad dalam rangka menuntun umat berada dalam batas-batas yang ditetapkan hukum syara. Oleh sebab itu, ijtihad menjadi satu-satunya instrumen yang digunakan oleh mujtahid untuk mendapat kepastian hukum dari permasalahan yang bermunculan. Apalagi di era modern, ketika ilmu pengetahuan berkembang, interaksi manusia juga berubah. Pembahasan yang terakhir mengenai macam-macam ijtihad. Berdasarkan berbagai sumber, ada beberapa macam ijtihad yang patut diketahui. Beberapa macam ijtihad yang dimaksud yaitu yang pertama, ijma. Ijma ini adalah salah satu ijtihad yang dilakukan para ulama dengan cara berunding, berdiskusi, lalu akhirnya muncul suatu kesepakatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua ada qiyas. Salah satu macam ijtihad ini yaitu upaya mencari solusi permasalahan dengan cara mencari persamaan antara masalah yang sedang dihadapi dengan yang ada di dalam sumber agama, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ada istihsan. Istihsan adalah salah satu macam ijtihad yang dilakukan oleh pemuka agama untuk mencegah terjadinya kemudorotan. Ijtihad ini atau istihsan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu argumen beserta fakta yang mendukung tentang suatu
permasalahan dan kemudian ia tetapkan hukum dari permasalahan tersebut. Keempat, ada istishab. Istishab ini merupakan upaya untuk menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan para pemuka agama dengan cara meruntuhkan hukum dari masalah tersebut. Yang kelima, ada maslahah mursalah. Jenis ini dilakukan dengan cara memutuskan permasalahan melalui berbagai pertimbangan yang menyangkut kepentingan umat manusia. Hal yang paling penting adalah untuk menghindari hal negatif dan berbuat baik penuh manfaat. Yang terakhir ada urf. Ijtihad ini dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan adat istiadat. Dalam kehidupan masyarakat, adat istiadat memang tak lepas dari dan sudah melepas dengan masyarakat kita. Ijtihad inilah yang menetapkan apakah adat tersebut boleh dilakukan atau tidak. Apabila masih dalam koridor agama Islam, maka boleh dilaksanakan. Namun bila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka harus ditinggalkan. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari setiap apa yang kita pelajari. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.